Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will learn about new chapter and there is direct current. In this chapter, we will learn about next. First, electric current, Ohm's law, resistance, series and parallel resistor, Kirchhoff rules, and the last is energy and power. Oke, electric current in bahasa is arus listrik. So, arus listrik adalah muatan yang mengalir melalui suatu bahan dan bahannya itu berupa metal atau konduktor. Nah, ini dia. Arus listrik or current is the change in the charge over the change in time. Jadi arus listrik atau electric current itu simbolnya I, satuannya ampere, sama dengan delta Q. Q itu charge, simbolnya Q, unitnya atau satuannya itu coulomb. Over T itu time, satuannya second. Kemudian untuk Ohm's law atau hukum Ohm, kalian tentu masih ingat waktu kelas 9, di mana persamaan hukum Ohm itu I sama dengan V per R, di mana electric current equals potential difference over resistance. Ingat lagi, I electric current satuannya ampere, potential difference atau voltage satuannya volt, resistance atau hambatan satuannya ohm. Terus kalau nyari V gimana, nyari R gimana, coba kalian bolak-balik. Nah, sekarang kita bahas resistance yang satuannya ohm. Nah, resistance itu adalah hambatan yang dimiliki oleh suatu benda yang bergantung pada area, length, sama resistivity-nya. Nah, semakin besar area, maka hambatannya akan semakin kecil, sedangkan semakin panjang suatu kabel, maka hambatannya semakin besar. Jadi, persamaan hambatan dituliskan dengan resistivity dikalikan dengan length over area. Jangan lupa satuannya, length-nya dalam meter, areanya meter kuadrat, hambatannya satuannya ohm. And then series and parallel resistor. Nah, rangkaian seri resistor itu bentuknya seperti ini. Untuk rangkaian seri, I-nya itu sama, atau electric current-nya itu sama. Jadi, I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kemudian, untuk mencari total resistance, kalian tinggal menjumlahkannya saja. Because the equivalent resistance is always more than any resistor in the series configuration. Khusus untuk voltage-nya, total voltage yang ada pada rangkaian, misalnya ini V1, V2, V3, V1 plus V2 plus V3 sama dengan V total. V total yang ada di baterai. Misalnya V totalnya 24 volt, V1-nya 10 volt, V2-nya 10 volt, berarti V3-nya 4 volt. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel tuh gambarnya seperti ini, Mbak. Atau Mas? Nah, untuk rangkaian paralel, itu voltage-nya sama. Jadi kalau voltage baterai 24 volt, ya V1 ini 24, V2 24, V3 24. Tapi electric current-nya tuh terbagi. Misalnya I di sini 5 ampere, I di sini 5 ampere, I1 1 ampere, I2 2 ampere, maka I3-nya itu 3 ampere. Karena I1 plus I2 plus I3 harus sama dengan 5 ampere. Nah, ini masuk ke dalam hukum atau aturan 1 Kirchhoff. Aturan 1 Kirchhoff itu apa? Aturan 1 Kirchhoff adalah ketika electric current yang masuk atau in itu equals I out atau electric current yang keluar. Lalu untuk menghitung equivalent resistance, kalian kalau masih ingat waktu kelas 9, 1/RP sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Oke, sekarang untuk Kirchhoff rules, the first Kirchhoff rules tadi, dimana I masuk sama dengan I keluar. Untuk Kirchhoff second rules, dia menyatakan bahwa electric potential difference around a loop is zero. Jadi delta V dari suatu loop bernilai 0. Nah, ini jangan lupa dilihat. Misalkan arahnya dari B ke A, maka V-nya itu positif, IR-nya itu negatif. Tapi kalau dari A ke B, maka V-nya negatif, IR-nya positif.
ingat-ingat ini ya untuk mempelajari Kirchhoff 1 sama Kirchhoff 2. Yang paling penting Kirchhoff 2. Nah, ini misalnya, lihat. Ini kan arahnya dari ini B ke A. B ke A berarti V-nya ini positif. Ingat ini tuh simbol V baterai. Kayak ini simbol V baterai. Berarti V1 sama V2-nya itu negatif. Berarti negatif V1, negatif V2 plus E sama dengan 0. Kenapa? Karena total V ini delta V dalam suatu loop sama dengan 0. Ingat aturan Kirchhoff-nya. Nah, ini contohnya. Dari positif ke negatif. Berarti V-nya ini nanti positif, positif 12 atau plus V, min IR1, min IR2, min IR3. Kenapa I-nya sama? Karena pada rangkaian ini, rangkaiannya seri I-nya itu sama. Nah, sedangkan untuk yang dua loop, lihat, R1 sama R4 itu punya I yang sama, R6 sama R5 dan R2 itu punya I yang sama, sedangkan R3 itu I3 disimbolkan dengan I3. Jadi R1, R4 I-nya sama disimbolkan dengan I1, R256 I-nya sama disimbolkan dengan I2, sedangkan R3 disimbolkan dengan I3. Nah, untuk di titik C itu kalian bisa lihat arah arusnya ya. I masuk sama dengan I keluar, berarti I3 sama dengan I1 plus I2. Nah, untuk loop A, B, C, D, E, F, A bisa dilihat bentuknya seperti ini, sedangkan C, D, E, F, G kita lihat seperti ini. Nah, kalau kalian masih bingung, cocokkan gambarnya dengan ini, gambar yang ini, untuk menentukan arah voltage sama arah arusnya. Atau kalau kalian pernah diajari pakai aturan tangan kanan juga boleh. Oke, the last power and energy. Ingat ya, yang kita omongkan, yang kita bicarakan di sini itu energi listrik. Nah, sedangkan power adalah energi tiap satu satuan waktu. Jadi, perbedaan antara power dan energi sangat jelas sekali, bisa dilihat di PowerPoint. Ya, presentasi dari Miss Isna, semoga kalian bisa paham. Kalau belum paham, bisa diulangi lagi videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.